Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah senantiasa dan tidak bosan-bosannya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih merasakan nikmat kesehatan, sehingga dengan nikmat tersebut kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang telah lalu kita telah membahas bagaimana adab-adab tidur yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara yang beliau lakukan setelah beliau istirahat sejenak dan juga memberikan hak-hak pada tubuh yang memang demikian kita diperintahkan untuk memberikan setiap hak-hak itu sesuai dengan porsinya. Lalu beliau melaksanakan tahajud, qiyamul lail, ibadah yang sangat agung. Dan itu beliau nyatakan bahwa orang yang melakukan ibadah tersebut adalah orang-orang yang melakukan maqam kedudukan ubudiyah yang sesungguhnya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara benar. Ketika Aisyah radhiyallahu anha kemudian merasa khawatir terhadap apa yang beliau lakukan dengan berdiri lama dalam salatnya, membaca Al-Baqarah dan juga membaca surat An-Nisa hingga kemudian bengkak kaki beliau. Dan kemudian beliau menjawab, "Afala uhibbu atau afala akunu 'abdan syakura?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah aku ini pantas untuk menjadi hamba yang bersyukur? Beliau mengajari kepada umatnya maqam ubudiyah di sini. Penghambaan kepada Allah sesungguhnya dengan bentuk mensyukuri nikmat tersebut. Dengan melaksanakan qiyamul lail, salat malam. Nah, oleh karena itu bukti kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita memperhatikan apa yang menjadi fokus yang beliau betul-betul mengajarkan umat tentangnya. Di antaranya adalah masalah salat. Dalam hadisnya kepada para sahabat, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi salat ini adalah merupakan perkara agama yang sangat penting, bahkan disyariatkan tanpa dengan perantara. Yang kalau kita melihat apalagi di akhir-akhir ini memang sungguh sangat aneh. Sebagian kaum muslimin menyikapi salat ini dengan bermain-main. Barusan viral kita ketahui ada salat virtual. Ya, Masya Allah. Bagaimana kemudian ya, kalau memang itu adalah merupakan ya, sesuatu yang dibenarkan dalam agama, padahal ini adalah merupakan suatu hal yang batil. Ya, orang tidak lagi memperhatikan masalah salat berjamaah. Tidak lagi bermanfaat ya, langkah kita menuju ke masjid, kemudian menunggu, keutamaan menunggu waktu salat, kemudian terlihat rapi kaum muslimin di saf-saf salat mereka, berbaris, memperlihatkan persatuan kaum muslimin. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya betapa ya kebodohan itu sudah merajalela di mana-mana.
tentang perkara yang sudah jelas keutamaannya, masalah salat 5 waktu, masalah salat berjamaah, ya, ingin dikaburkan dengan salat melalui medsos, ya. Atau kita pernah mendengar orang melaksanakan atau jamaah melaksanakan salat tarawih 23 rakaat 20 plus witirnya hanya dalam hitungan 10 menit 48 detik. Pernah ada di negeri kita ini. Ini sungguh sangat memalukan. Maka Nabi SAW mengingatkan, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriq wa huwa fi salah. Atau alladhi yasriq fi salatihi. Qalu, kaifa yasriq salatahu ya Rasulullah? Qala la yutimma ruku'aha wa la sujudaha. Kata Nabi SAW, ya, pencuri yang terjelek itu adalah orang yang mencuri bagian dari salatnya. Para sahabat mengatakan, bagaimana ada pencuri dalam salatnya ya Rasulullah? Ya, dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Nabi pun pernah mengingatkan sahabat yang keliru dalam salatnya. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali, ya, laksanakan salat. Sungguhnya kamu itu belum melaksanakan salat. Nah, ini barangkali sebagai muqaddimah betapa pentingnya kita itu, ya, butuh terhadap salat ini dan melakukannya dengan, ya, menjadikan salat itu sebagai kebutuhan utama kita, ya, yang mendatangkan ketenangan dalam jiwa kita dalam hidup ini. Maka Nabi bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan salat itu sebagai apa? Penyejuk hatiku. Nah, bagaimana? Pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya kita merasakan kita itu butuh terhadap salat ini? Melaksanakannya dengan, ya, serius bagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka dalam Islam itu, ya, di antara yang bisa menunjang seseorang itu untuk khusyuk dalam salatnya adalah mentadabburi bacaan salatnya. Maka kita mulai, ya, dari apa yang dilakukan Nabi ketika beliau memulai salatnya dengan, ya, membaca doa iftitah dalam salat qiyamul lail beliau. Ya, dalam riwayat disebutkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yatahajjad qala Allahumma lakal hamd anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu lakal mulkus samawati wal ard, dan seterusnya. Hadisnya sangat panjang, ya, antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq wa qaulukal haq wal jannatu haq. Ya. Dan juga dalam riwayat yang lain yang diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW membaca dalam iftitah salatnya itu adalah Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Seorang muslim ketika mentadabburi bacaan-bacaan atau lafaz-lafaz bacaan dalam salatnya, ya, dia akan khusyuk. Mengapa kemudian lafaz-lafaz yang dicontohkan Nabi itu adalah bervariasi? Ya, dalam kitab Sifatus Shalah Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin menerangkan hikmahnya adalah yang pertama agar seseorang itu saat menjalankan salat menjaga apa? Kekhusyuan yang merupakan ruh dalam salatnya itu. Ini barangkali masalah besar yang kita hadapi saat sekarang ini. Banyak sekali hal-hal yang bisa memalingkan kita dari khusyuk dalam salat kita. Ya, bagaimana kita bisa mengambil faidah, manfaat dari salat kalau kita memang sudah dari awal sudah tidak bisa menghadirkan kekhusyuan dalam salat kita. Ya, sebisa mungkin kita kemudian, ya, isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak mengikuti bisikan-bisikan dalam salat kita. Ini faidah yang pertama. Maka yang kedua adalah ketika kita kemudian, ya, membaca lafaz-lafaz bacaan salat itu variatif, ini kita lebih sempurna dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW ketimbang kita membaca satu jenis doa saja. Ya, karena memang dahulu Nabi mencontohkan demikian. Kemudian yang ketiga, hikmahnya bahwasanya objek yang ditujukan perintah ibadah adalah manusia. Sedangkan tabiat manusia itu kadangkala merasa bosan kalau dia hanya, ya, membaca satu atau rutinitasnya itu saja yang dia lakukan. Itulah tabiat manusia.
Maka Nabi SAW memberikan contoh dalam setiap bacaan-bacaan doa itu. Ya ketika misalkan kita ruku atau ketika kita sujud, diajarkan oleh Nabi SAW, Subhana Rabbiyal A'la. Ya dalam doa yang lain kita diajarkan ya untuk membaca Allahumma ghafirli dzambi kullah diqqahu wa jillah awwalahu wa akhirah alaniyatahu wa sirrah. Nah, ini adalah doa yang lafadznya variatif agar kita betul-betul menjiwai bacaan salat kita. Agar salat itu mendatangkan apa? Manfaat, mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Maka sungguh luar biasa apa yang Nabi SAW ajarkan dari doa iftitah ini di saat kita betul-betul ya dalam keadaan sepi salat di malam hari, kita berdoa kepada Allah dan doa ini dimulai dengan apa? Tawassul terhadap ya rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Rabb Jibril, Mikail dan Israfil. Fatiras samawati wal ard, yang menciptakan langit-langit dan bumi. Ya, Alimal ghaibi wasyahada, yang maha mengetahui yang gaib maupun yang terlihat. Kalau kita bayangkan ini apa yang kemudian hadir di benak kita? Kemudian kita macam-macam leluasa bermaksiat di bumi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyaksikan kita. Kalau yang gaib saja Allah ketahui, apalagi yang nyata. Allah sebutkan bahwasanya malaikat Jibril, Mikail, Israfil, mengapa? Karena ketiga malaikat inilah yang mengemban ya tugas, yang pada tugas tersebut terdapat kehidupan. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW, Al-Quran menghidupkan ya, hati-hati manusia. Mikail yang diperintahkan Allah untuk menurunkan hujan, menjadi hidup tanaman-tanaman, hewan-hewan, kemudian ya manfaatkan air tersebut, manusia, terjadilah kehidupan. Israfil yang Allah perintahkan untuk meniup sangkakala, untuk menghidupkan kembali manusia yang mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan amalan masing-masing. Nah ini kalau kita menghayati bacaan doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita akan mendapatkan khusyuk dalam salat kita. Ya, belum lagi ya permohonan kita. Karena tentunya setiap orang salat itu dia sedang berdoa, hakikatnya berdoa, baik itu doa masalah ataupun doa ibadah kepada Allah, memurnikan peribadatannya ketika dia memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, menetapkan dialah Rabb ya, yang dia ibadahi, Rabbul Alamin. Kemudian doa masalah, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hajat dan kebutuhannya. Nah, dalam doa istiftah ini Nabi SAW mengajarkan kita untuk kita minta kepada Allah, ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Ya, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ya Allah, engkau memberikan ya keputusan pada permasalahan yang diselisihi, kebenaran yang diselisihi ya, dengan izin engkau memberikan petunjuk. Maka ihdini, berikanlah petunjuk kepadaku. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Dari kebenaran yang diselisih, itulah banyaknya kebenaran yang diselisih saat sekarang ini. Maka dengan izin Allah kita minta petunjuk dengan tawassul ya terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita baca. Ya, innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim, sungguhnya engkau ya Allah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Bukankah ini doa yang paling kita butuhkan? Ya, barang siapa yang merenung-renungkan doanya, apa yang paling dia butuhkan dalam hidup ini, pasti jawabannya adalah ya, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa beliau ya sungguh-sungguh bagaimana supaya hamba-hambanya supaya umatnya ini ya kemudian bisa mendapatkan petunjuk menuju kepada jalan yang lurus. Subhanallah. Ya. Inilah doa yang harus kita perhatikan ketika kita memulai salat tahajud kita, karena ini ditunjukkan oleh Nabi SAW keterangan yang benar. Ya, kalau kita kemudian jauh dari sunnah Nabi SAW, maka kita akan tersesat, bahkan meremehkan sesuatu yang sangat agung dalam Islam berupa pelaksanaan salat. Kemudian perlu kita ingatkan kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, mengapa kemudian Nabi SAW sampai bengkak
ya melaksanakan salat, kakinya kemudian membengkak, ya, maka kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, selama seorang hamba itu menginginkan ibadah, merasakan kekhusyuan dan tidak memadaratkan kepada dirinya, ya, tidak menjadikan dia merasa malas dan bosan, maka tidak mengapa. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW juga memerintahkan kita untuk melakukan suatu amalan itu yang sesuai dengan kemampuan kita. Dalam hadis yang lain, hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yaqulu, adalah Nabi SAW mengatakan khudhu minal amali ma tutiqun. Ya, hendaknya kalian melakukan amalan yang sekemampuan kalian. Ya. Fa innallaha la yamal, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak bosan hatta tamallu, sampai kalian merasa bosan. Wa ahabbus salati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ma duwima alaihi, dan salat yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang kontinu yang beliau lakukan, berkesinambungan. Wa in qallat, walaupun itu sedikit. Wa kana idza shalla salatan dawama 'alaiha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melaksanakan salat, beliau apa? Melakukannya secara berkesinambungan. Ya. Qala Ibnu Hajar rahimahullah fi hadzal hadis. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, mengomentari hadis ini, wa mahallu dzalika ma idza yufdi ila al-malal li'anna halan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana akmal al-ahwal fa kana la yamallu min ibadati rabbih wa in adarra dzalika bi badanihi bal sahha anhu qala wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Jadi, ya, selagi hal tersebut tidak mengantarkan kepada rasa bosan, ya, kepada rasa malas, apalagi orang betul-betul menjiwai salatnya. Ya, apalagi dia menjiwai salatnya, dan beliau adalah orang yang paling apa? Orang yang paling ideal dan paling sempurna dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tidak merasa bosan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun terkadang ya akan memudaratkan badan beliau. Tetapi beliau sudah merasakan betapa ya salat itu adalah merupakan penyejuk hati beliau. Iya. Maka para pemirsa sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekhusyuan dalam salat kita dan kekuatan untuk melakukan ya ibadah ini, walaupun itu adalah merupakan ibadah sunnah yang rutin kita lakukan, walaupun jumlah rakaatnya sedikit pada qiyamul lail, tetapi dengan kita senantiasa continue ya melakukannya, insyaallah itu lebih baik dari kemudian kita banyak melakukan satu malam kemudian kita terputus dari melaksanakan salat lail atau qiyamul lail. Nah, ini barangkali yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini ya tentunya mendatangkan manfaat. Dan satu lagi yang perlu kita ingatkan, kalau kita melihat kepada bacaan dari doa iftitah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya pertama seorang hamba betul-betul menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya memposisikan dirinya sebagai seorang hamba, menetapkan apa yang Allah tetapkan, meyakini apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari kebenaran, ya adanya surga dan neraka. Nah, ini adalah merupakan maqam kedudukan ya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru dia meminta kepada Allah permohonan ya seluruh hajat yang dia inginkan, karena masing-masing kita memiliki banyak ya kepentingan, ya banyak kemudian ya dalam hidup ini cita-cita kita, impian kita, baik itu hajat kita untuk urusan duniawi, ya kita ingin mendapatkan ya penghidupan yang cukup, ya kemudian dimudahkan urusan duniawi kita, ya tentunya seorang mukmin lebih mendahulukan kebutuhan ukhrawinya, sebagaimana dalam doanya dia senantiasa mengedepankan urusan agama agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan agamanya. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Waj'al hayata ziyatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ini yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki sisi ya ukhrawi kita, sisi agama kita terlebih dahulu. Dan bagian dari agama yang sedang kita pelajari ini adalah kita menghayati apa yang sedang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
ketika beliau bangun di malam hari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan kita selalu berusaha untuk menghafalkannya dan kita praktekkan dalam salat qiyamul lail kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum